Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Kasana Lamsyah dengan NPM A1A020090. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Fort Marlborough. Terima kasih. Seperti namanya yang familiar dengan nama-nama Inggris pada umumnya, benteng ini merupakan benteng peninggalan yang juga menjadi bukti kekuasaan Inggris di tanah Sumatera. Menjadi benteng terkuat kedua Inggris wilayah timur setelah Fort St. George di Madras, India. Fort Marlborough merupakan basis pertahanan Inggris di tanah Nusantara dan menjadi benteng peninggalan Inggris terbesar di kawasan Asia Tenggara. Benteng ini dibangun oleh rentang tahun 1713 sampai 1719 oleh East India Company (AEC) di bawah komando Joseph Collet sebagai gubernur jenderal yang berkuasa dan langsung menjadi basis pertahanan yang amat tangguh di British Bengkolen. Fort Marlborough terdiri tegap menghadap selatan membelakangi Samudra Hindia. Benteng ini memiliki luas sekitar 4.100 meter persegi dan berdiri 8,5 meter di atas permukaan laut. Nama Fort Marlborough sendiri merujuk pada nama Duke of Marlborough yang saat itu menjadi pahlawan dalam Perang Inggris-Prancis. Sekitar abad setengah benteng ini didirikan, Thomas Thorpe Rafflesia datang sebagai pemimpin kolonial Inggris di tanah Bengkulu 1818 sampai 1824 dan kemudian membuat Bengkulu semakin populer. Setelah melewati jembatan menuju pintu masuk, terdapat 3 makam kuno yang masing-masing merupakan milik Presiden Thomas Park yang tewas dibunuh oleh rakyat Bengkulu pada tahun 23 Desember 1807. Charles Murray yang tewas setelah berusaha menyelamatkan Thomas Park dan Robert Hamilton maksud saya. Belanda yang saat itu menduduki Singapura dan Malaysia mengambil ahli Bengkulu untuk menguasai Indonesia, sementara Inggris mengambil Singapura dan Malaysia demi memperkuat basis jajahan masing-masing kolonial. Fort Marlborough diduduki oleh kolonial Belanda di Perang Dunia II. Jepang pun mengambil ahli daerah jajahan setelah mendudukkan Belanda dan menguasai Nusantara. Belanda juga sempat kembali menduduki Fort Marlborough hingga tahun 1950-an saat agresi militer Belanda dan kemudian diambil alih oleh TNI Angkatan Darat hingga 1977 sebelum diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dijadikan cagar budaya dan objek pariwisata hingga seperti sekarang. Ketika pertama masuk, suasana jadul ala abad ke-17 langsung terasa. Ya, walaupun tidak pernah hidup di zaman tersebut, pun kemudian kita disambut oleh prasasti kuno yang sengaja dipindahkan ke bagian dalam pintu masuk setelah tulisan klasik ala Bridge. Masing-masing prasasti tersebut bertuliskan nama Richard Watts dan Gilbert Son, son of and Thomas Son. Selain melewati jembatan pintu utama, terdapat 3 makam kuno yang masing-masing merupakan milik Presiden Thomas Park dan kedua lainnya. Terdapat 2 patung pimpinan zaman di dalamnya, Sir Thomas Raffles dan Bung Karno. Di seisi museum itu terpampang berbagai informasi sejarah yang menarik sekali dibaca. Bagi kamu yang pecinta sejarah, tempat ini akan membuatmu betah. Nah, kemudian kami diberi kesempatan untuk menjelajahi berbagai sudut Fort Marlborough. Sudut pertama yang kami ekspor adalah bagian rooftop. Di atasnya terdapat sebuah meriam yang menghadap ke arah Samudra Hindia. Terang saja, pemandangan dari atas rooftop itu bukanlah pemandangan biasa. Kita bisa melihat hamparan laut lepas Samudra Hindia yang elok dengan desir ombak penghantar bibir pantai Tapak Padri yang berhubung dengan pantai Panjang. Coba bayangkan jika musuh datang dari arah laut, bisa satu meriam itu meredam serangannya? Nah, datanglah pada pagi hari atau siang menjelang sore agar cuaca tidak terlalu panas dan ketika tidak terlalu ramai. Karena benteng ini sangat luas, usahakan agar menjelajahi setiap bagian. Ada banyak spot yang bisa kamu tilik lebih dekat, beberapa di antaranya yaitu 1 museum, yang kedua adalah ruang pegawai AEC, ketiga adalah ruang sel tahanan, keempat adalah terowongan yang katanya dulu digunakan sebagai escape route tentara Inggris bila benteng dikepung, bisa tembus hingga Pantai Panjang loh. Yang kelima adanya rooftop, dan keenam adalah gudang persenjataan atau museum. Yang kedelapan adanya makam dan prasasti maksud saya, 9 dan beragam pots Instagramable lainnya.
Yang pasti jangan cepat puas bila kamu sudah menjelajahi beberapa destinasi di atas karena masih banyak hidden spot yang bisa kamu manfaatkan untuk berfoto sembari memenuhi feed Instagrammu dan foto-foto kece pasti. Setelah melewati jembatan ke arah pintu masuk kedua, dua ruangan menyambut kami. Masing-masing merupakan ruang pegawai AEC di sisi kiri dan sel militer di sisi kanan. Berbelok ke arah kanan terdapat rongga-rongga sel yang dulunya digunakan sebagai sel tahanan. Terus berjalan maka tibalah kami di sebuah museum yang saat itu baru saja diresmikan. Disitulah kita bisa melihat dengan jelas jejak kekuasaan kolonial Inggris di Bengkulu. Nah, untuk warga Bengkulu, jangan sesekali kita membanggakan apa kejadian yang telah ada di sana, dikarenakan pada zaman tersebut para pribumi disiksa dan dianiaya di dalam sel-sel ini. Nah, makanya ada pepatah bilang, baik untuk dikenang, tidak untuk diulang. Nah, setelah ini saya langsung turun ke Fort Marlborough. Nah, penasaran kan kalian? Yuk ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ledia Kasana Lamsyah dengan NPM A1A020090. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Fort Marlborough atas tugas kebudayaan dari Bapak Fitra Yopika, MPD. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Benteng Marlborough. Jadi teman-teman, Benteng Marlborough ini didirikan oleh AEC pada tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Calvert sebagai benteng pertahanan Inggris. Nah teman-teman, benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu dan sebagian penghuninya berpindah ke Madras. Benteng Marlborough terlihat seperti kura-kura, sedangkan bagian ini adalah bagian kepala dari Benteng Marlborough adalah pintu utama untuk maju masuk ke dalam Benteng Marlborough. Wah, ada makhluk lain juga loh yang ada di sini, bukan cuma manusia saja. Nah teman-teman, Benteng Marlborough ini adalah peninggalan Inggris yang merupakan salah satu peninggalan yang kejam bagi pribumi. Dikarenakan pada tahun tersebut, Inggris di sini adalah tempat Inggris menyekap para pribumi dan mempenjarai. Nah teman-teman, tepat di arah sana, di sana adalah makam-makam para pemimpin Inggris yang telah gugur di tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Nah teman-teman, sekarang kebudayaan Inggris yang ada di Indonesia ini biasanya setiap sore sudah menjadi